Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siapapun yang sedang menyimak kisah ini selalu diberi kesehatan, ketenangan, dan rezeki yang baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk singgah, entah di sela istirahat malam atau di tengah sunyinya pagi. Semoga cerita ini bisa menjadi teman, pengingat, sekaligus pengantar sebelum kita melangkah lebih jauh. Di sebuah sudut Jawa Timur, tepatnya di Kediri, berdiri pabrik gula tua yang dikelilingi kebun tebu luas dan aliran sungai yang airnya mengalir pelan. Setiap musim giling tiba, aroma manis gula selalu menyebar, menyatu dengan angin sore dan suara serangga malam. Bagi warga sekitar, pabrik itu bukan sekadar tempat bekerja, melainkan bagian dari hidup. Tempat harapan, lelah, dan doa-doa sederhana digantungkan. Pemilik pabrik dikenal sebagai sosok yang ramah, murah senyum, dan dermawan. Ia sering menyapa buruhnya satu persatu, memastikan tak ada yang pulang dengan perut kosong. Tak ada yang aneh, tak ada yang janggal. Semua berjalan seperti seharusnya, seperti kehidupan desa pada umumnya. Tenang, tertib, dan penuh kebiasaan lama yang diwariskan turun-temurun. Namun, seperti gula yang tampak manis di permukaan, ada kisah yang perlahan mengental di balik dinding pabrik tua itu. Kisah ini akan kita telusuri bersama, pelan-pelan, dari awal yang tampak biasa saja, hingga akhirnya membawa kita pada kenyataan yang tak semua orang berani menghadapinya. Selamat menyimak, dan mari kita mulai perjalanan ini. Pabrik gula itu berdiri sejak zaman Belanda. Dindingnya tebal dan kusam, dengan atap tinggi yang kini mulai bocor di beberapa bagian. Setiap pagi, suara mesin tua yang berderit selalu terdengar lebih dulu sebelum matahari benar-benar naik. Suara itu menjadi tanda kehidupan. Kini, bunyinya justru terdengar seperti keluhan panjang yang tak kunjung selesai. Musim giling tahun ini terasa berat. Tebu dari kebun sekitar tak lagi semanis dulu. Batangnya kecil, kadar airnya tinggi, dan hasil gula yang keluar jauh berkurang. Beberapa mesin sering berhenti mendadak, memaksa para buruh menghentikan pekerjaan dan menunggu montir datang. Namun montir pun tak selalu bisa berbuat banyak. Suku cadang mahal dan uang kas pabrik semakin menipis. Pak Wiryo, juragan gula itu, berdiri di lantai atas kantor pabrik sambil menatap halaman yang lengang. Usianya hampir 50, rambutnya mulai dipenuhi uban, tapi sorot matanya masih berusaha tampak tegas. Di hadapan para buruh, ia selalu tersenyum dan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sabar sedikit Le, musim depan pasti membaik, ucapnya berulang kali, meski hatinya sendiri tak lagi yakin. Di rumah, suasana tak jauh berbeda. Pak Wiryo tetap makan bersama keluarga, bercanda ringan dengan anak-anaknya, dan mendengarkan cerita istrinya tentang urusan dapur. Namun setiap malam, saat semua terlelap, ia duduk sendirian di teras, menghitung ulang angka-angka di buku catatan. Utang ke bank, utang ke tengkulak tebu, dan gaji buruh yang belum sepenuhnya terbayar. Semua menumpuk seperti beban di dadanya. Beberapa kali ia berpikir untuk menjual pabrik itu saja. Tapi pabrik gula bukan sekadar usaha, itu warisan keluarganya. Peninggalan almarhum ayahnya yang dulu dikenal sebagai juragan besar di Kediri. Menyerah berarti menghapus nama keluarga yang selama ini dihormati orang-orang desa. Suatu sore, saat hujan gerimis turun dan sungai di belakang pabrik mulai meluap pelan, Pak Wiryo bertemu dengan seorang lelaki tua di warung kopi dekat kebun tebu. Lelaki itu bukan orang asing. Ia sering terlihat mondar-mondir di sekitar pabrik sejak dulu. Lebih sering diam daripada berbicara. "Pabrikmu kelihatan capek yo," kata lelaki tua itu sambil menyeruput kopi hitamnya. Pak Wiryo tersenyum hambar. "Namanya juga mesin tua, Pak." Lelaki itu mengangguk pelan, lalu berkata dengan suara rendah, "Zaman bapakmu dulu, pabrik ini pernah hampir mati juga, tapi bisa bangkit lagi." Pak Wiryo menoleh. "Bapak saya kerja keras." "Kerja keras?" "Iya," jawab lelaki itu. "Tapi ada juga jalan lama yang sekarang jarang dipakai orang. Jalan orang-orang terdahulu." Tak ada penjelasan lebih lanjut. Lelaki tua itu bangkit membiar kopi, lalu pergi begitu saja meninggalkan Pak Wiryo dengan pikiran yang mulai bercabang. Kata-kata jalan lama terus terngiang di kepalanya, menyelinap di sela suara hujan dan bau tanah basah. Ia belum tahu apa artinya, tapi entah kenapa,
Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa ada secercah harapan, meski samar dan terasa asing. Kata-kata lelaki tua di warung kopi terus menempel di kepala. "Pak Wiryo, jalan lama." 2 kata, itu terdengar sederhana, tapi membawa beban yang tak bisa ia jelaskan. Beberapa hari setelah pertemuan itu, pabrik kembali berhenti beroperasi karena mesin penggiling utama rusak. Biaya perbaikan terlalu besar, sementara uang kas nyaris habis. Di depan para buruh, Pak Wiryo tetap tenang, tapi malam itu ia tak bisa memejamkan mata. Menjelang subuh, saat rumah masih sepi, Pak Wiryo memutuskan pergi seorang diri. Ia mengendarai motor tua menyusuri jalan kecil di tepi kebun tebu, lalu berbelok ke arah sungai. Kabut pagi menggantung rendah, dan suara air mengalir terdengar pelan, namun terus-menerus, seolah mengingatkan bahwa waktu tak pernah berhenti. Ujung sungai itu berdiri sebuah rumah kayu tua. Separuh dindingnya ditumbuhi lumut. Orang-orang desa mengenalnya sebagai tempat tinggal Mbah Sastro, dukun tua yang jarang menampakkan diri. Tak semua orang berani datang ke sana kecuali mereka yang sudah benar-benar kepepet. Pak Wiryo berdiri cukup lama di depan rumah itu, sebelum akhirnya mengetuk pintu. Tak lama, pintu terbuka, menampakkan sosok lelaki renta dengan mata tajam, namun tenang. "Angin pagi membawa tamu," kata Mbah Sastro pelan. Jarang Pak Wiryo datang sejauh ini. Pak Wiryo menelan ludah. "Saya cuma ingin ngobrol, Mbah." Mbah Sastro mempersilakan masuk. Di dalam rumah, bau kayu tua bercampur aroma kemenyan yang samar. Tak ada sesaji, tak ada peralatan aneh, hanya tikar pandan dan secangkir teh hangat yang disuguhkan tanpa banyak bicara. Percakapan mereka mengalir pelan. Pak Wiryo bercerita tentang pabriknya, tentang mesin yang menua, tebu yang tak lagi manis, dan utang yang kian menumpuk. Ia tak menyebut kata pesugihan, tak pula menyebut jalan lama. Namun Mbah Sastro mendengarkan seolah sudah paham arah cerita itu. "Apa yang kau cari, Yo?" tanya Mbah Sastro akhirnya. Pak Wiryo terdiam. "Saya cuma ingin mempertahankan apa yang sudah ada, bukan ingin kaya berlebihan." Mbah Sastro tersenyum tipis. Banyak orang berkata begitu di awal. Ia lalu menatap ke arah sungai di balik jendela. Ada cara yang bisa membuat aliran rezeki lebih lancar. Tapi sungai yang dipaksa mengalir deras seringkali meluap. Pak Wiryo mengerutkan dahi. "Maksud Mbah, setiap jalan punya harga," jawab Mbah Sastro. "Ada yang dibayar dengan tenaga, ada yang dibayar dengan waktu, ada juga yang dibayar dengan hal yang paling dekat." Kata-kata itu membuat dada Pak Wiryo terasa sesak. Ia membayangkan wajah istrinya, anak-anaknya, terutama si bungsu yang masih sering minta digendong sebelum tidur. Tangannya mengepal tanpa sadar. "Saya belum minta apa-apa," katanya cepat, seolah membela diri sendiri. Mbah Sastro mengangguk. "Dan aku belum menawarkan apapun. Aku hanya mengingatkan, jalan lama tidak pernah benar-benar hilang. Tapi ia tak suka orang yang setengah-setengah." Saat Pak Wiryo pamit, matahari sudah naik. Ia melangkah pulang dengan pikiran kacau. Di satu sisi, ia takut pada kata-kata Mbah Sastro. Di sisi lain, bayangan pabrik yang tutup dan buruh-buruh yang kehilangan pekerjaan jauh lebih menakutkan. Di sepanjang jalan pulang, suara sungai terus mengalir di telinganya. Tenang, tapi menyimpan arus kuat di bawah permukaan. Dan Pak Wiryo sadar, untuk pertama kalinya, ia berdiri di persimpangan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari pertama puasa mutih dijalani Pak Wiryo tanpa memberitahu siapapun. Di meja makan, ia hanya mengambil sepiring nasi putih dan segelas air bening. Istrinya sempat menatap heran, namun memilih diam. Ia mengira suaminya hanya sedang kurang selera makan karena tekanan pekerjaan. Pak Wiryo pun tersenyum tipis, berusaha terlihat biasa saja. Namun hari-hari berikutnya, perubahan itu makin terasa. Pak Wiryo menjadi lebih pendiam. Jika dulu ia masih sempat bercanda dengan anak-anak sepulang dari pabrik, kini ia lebih sering duduk sendiri di teras atau di ruang belakang rumah. Tatapannya kosong, seolah pikirannya melayang jauh. Tubuhnya tampak cepat lelah, langkahnya pelan, dan wajahnya semakin pucat. Di pabrik, ia mulai jarang turun ke lantai produksi. Ia lebih sering mengurung diri di kantor, menatap laporan keuangan yang tak juga berubah. Angka-angka itu seperti mengejeknya. Setiap lembar kertas mengingatkan pada pilihan yang sedang ia tempuh. Pilihan yang belum sepenuhnya ia yakini,
Malam hari menjadi waktu yang paling berat. Perutnya perih, kepalanya sering terasa ringan. Tapi justru di saat itulah pikirannya paling bising. Ia teringat kota-kota Mbah Sastro, tentang harga yang harus dibayar, tentang hal yang paling dekat. Setiap bayangan itu muncul, Pak Wiryo buru-buru menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ini cuma puasa, bisiknya suatu malam. Cuma tirakat. Istrinya mulai tak bisa menutup mata. Ia memperhatikan suaminya yang sering terbangun di tengah malam, duduk di tepi ranjang, sambil memijat pelipis. Beberapa kali ia bertanya, namun Pak Wiryo selalu menjawab singkat, "Tidak apa-apa, aku cuma capek." Anak-anak pun merasakan perubahan itu. Anak sulungnya memilih diam, sedangkan anak bungsunya mulai sering mendekat, duduk di samping ayahnya tanpa bicara. Kadang Pak Wiryo mengelus kepala kecil itu, tapi sentuhannya terasa ragu, seolah ada sesuatu yang mengganjal di dadanya. Hari keempat puasa mutih, Pak Wiryo mulai sering menyendiri di gudang belakang rumah. Ia duduk bersila, memejamkan mata, mencoba mengosongkan pikiran. Suara serangga malam, angin yang menyentuh daun pisang, dan detak jantungnya sendiri terasa lebih jelas dari biasanya. Dalam kesunyian itu, ia merasa seperti sedang diuji, bukan oleh siapapun, tapi oleh dirinya sendiri. Keraguan datang silih berganti. Ada saat-saat ia ingin berhenti, membatalkan semua niatnya, lalu menerima saja kenyataan bahwa pabrik mungkin harus. Tapi bayangan wajah para buruh, orang-orang yang sudah puluhan tahun menggantungkan hidup di sana, kembali menahan langkahnya. Kalau aku mundur sekarang, semuanya selesai, gumamnya lirih. Hari ketujuh tiba, dengan langit mendung. Tubuh Pak Wiryo terasa sangat lemah. Setiap langkah seperti membutuhkan tenaga berlipat. Namun justru di hari terakhir itu, pikirannya terasa paling jernih. Ada ketenangan aneh yang menyelinap, seolah ia sudah melangkah terlalu jauh untuk sekadar berbalik arah. Malamnya, ia duduk sendirian di ruang tamu. Istrinya mengamati dari kejauhan, merasakan jarak yang tak kasat mata semakin melebar di antara mereka. Ia ingin bertanya, ingin memeluk, tapi ada firasat yang membuatnya menahan diri. Pak Wiryo menatap lantai, lalu menutup mata. Dalam hati, ia berbisik, entah kepada siapa, entah kepada apa. Ia tak tahu apa yang menantinya setelah ini. Yang ia tahu, kesunyian yang ia jalani selama 7 hari ini bukan lagi sekadar puasa. Ini adalah langkah awal menuju sesuatu yang tak bisa ia pahami sepenuhnya, dan mungkin tak bisa ia hindari. Malam itu datang tanpa tanda apapun. Langit gelap bersih, bintang jarang terlihat, dan angin bertiup pelan dari arah sungai. Setelah memastikan rumah telah terlelap, Pak Wiryo melangkah keluar dengan hati yang berdebar. Ia membawa bungkusan, kain kecil berisi kembang setaman, sebungkus kemenyan, sebuah mobil-mobilan kayu yang sudah lama ia simpan, dan seekor ayam cemani yang diikat kakinya. Semua terasa ganjil di tangannya, seolah benda-benda itu memiliki berat yang berbeda dari biasanya. Gudang gula berada di sisi pabrik yang paling jarang dilewati. Dindingnya tebal, pintunya besar, dan bau gula mentah selalu mengendap di udara. Begitu pintu dibuka, aroma manis yang lembab menyergap, bercampur dingin malam. Lampu gantung kecil dinyalakan, cahayanya redup dan berayun pelan, membuat bayangan di dinding bergerak seperti napas yang tertahan. Pak Wiryo memulai dengan mandi kembang di sudut gudang yang telah ia bersihkan. Air terasa dingin menyentuh kulitnya, membuat bulu kuduknya meremat. Ia menunduk, menahan napas, mencoba mengingat pesan Mbah Sastro. Jangan terburu-buru, jangan ragu, dan jangan memanggil dengan emosi yang berantakan. Setelah itu, ia menyalakan kemenyan. Asap putih tipis naik perlahan, mengisi ruangan dengan bau yang menenangkan sekaligus membuat kepala terasa ringan. Mobil-mobilan kayu diletakkan di atas kain putih, tepat di dekat tumpukan karung gula. Pak Wiryo menatapnya lama, merasakan dorongan aneh untuk menggeser benda kecil itu agar sejajar dengan garis ubin. Ia tak tahu mengapa hal kecil itu terasa penting. Lalu, dengan tangan yang sedikit gemetar, ia meneteskan darah ayam cemani ke tanah. Satu tetes demi satu tetes sampai berbisik, lirih sesuai petunjuk yang pernah ia dengar. Tak ada ledakan, tak ada suara keras. Gudang tetap sunyi, namun angin dingin tiba-tiba berembes, membuat nyala lampu bergetar. Asap kemenyan berputar, membentuk pola,
yang tak bertahan lama. Pak Wiryo berdiri kaku, jantungnya berdetak lebih cepat. Ada perasaan seperti sedang diperhatikan. Bukan dari satu arah, melainkan dari seluruh ruangan. Ia menelan ludah. "Aku datang dengan niat baik," bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri. Kata-kata itu terasa hampa, namun ia tetap mengucapkannya, berharap ada sesuatu yang mendengar. Waktu berjalan lambat, menit terasa seperti jam. Tidak ada perubahan yang bisa ia lihat, hanya sensasi dingin yang merambat dari kaki ke punggung. Sesekali terdengar suara kecil, entah kayu yang memuai atau tikus yang berlari, namun telinganya menangkapnya sebagai sesuatu yang lebih dekat, lebih personal. Akhirnya, Pak Wiryo mematikan lampu dan menutup pintu gudang. Pergi, ia menoleh sekali lagi. Tak ada apa-apa di sana. Gudang itu sama seperti sebelumnya, diam dan penuh gula. Namun perasaan diawasi itu tak ikut tertinggal. Ia mengikutinya hingga ke halaman, hingga ke kamar, bahkan sampai ia berbaring dengan mata terpejam. Pagi harinya, Pak Wiryo bangun dengan tubuh lelah, seolah semalaman tak tidur. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ritual itu hanyalah langkah awal. Belum ada apapun yang perlu ditakuti. Namun ketika ia sampai di pabrik, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti sejenak. Di lantai gudang, dekat karung gula, mobil-mobilan kayu itu bergeser sedikit dari posisinya semalam. Pak Wiryo menghela napas panjang. Tidak ada bukti, tidak ada kepastian, hanya firasat yang kini terasa lebih nyata. Sejak malam itu, dunia yang selama ini terasa jauh dan samar mulai menyentuh kehidupannya. Pelan, dingin, dan tanpa suara. Perubahan itu datang tanpa pengumuman, tanpa tanda yang bisa dijelaskan dengan logika. Dalam hitungan minggu setelah malam di gudang gula, pabrik Pak Wiryo mulai bergerak seperti mesin yang baru dilumasi. Mesin penggiling yang biasanya rewel kini berputar stabil. Bunyi berderit berkurang, panas mesin lebih terkendali dan karu sekat kecil yang dulu sering terjadi seolah menghilang begitu saja. Pesanan gula datang bertubi-tubi. Tengkulak dari luar kota kembali menghubungi. Bahkan ada yang berani membayar di muka. Harga gula naik perlahan, tepat di saat persediaan pabrik cukup untuk memenuhi permintaan. Uang kas yang sebelumnya selalu terasa kurang, kini seperti selalu tersedia. Setiap kali Pak Wiryo membuka laci meja kerjanya, selalu ada cukup uang untuk membayar gaji buruh, membeli suku cadang, bahkan menutup sebagian utang lama. Wajah Pak Wiryo kembali cerah, senyumnya lebih lebar, langkahnya lebih ringan. Di hadapan buruh-buruh, ia berdiri tegak dengan dada sedikit membusung. "Aku bilang juga apa?" katanya suatu pagi. "Kalau kita sabar, rezeki pasti ada jalannya." Para buruh ikut lega. Mereka bekerja dengan semangat baru. Pabrik yang sempat terasa seperti menunggu ajal kini kembali hidup. Asap dari cerobong mengepul lebih sering dan aroma gula manis kembali memenuhi udara desa. Istri Pak Wiryo pun ikut tersenyum melihat perubahan itu. Suaminya tak lagi murung dan meja makan kembali ramai dengan obrolan ringan. Namun di sela kegembiraan itu, ada bisik-bisik kecil yang mulai tumbuh. Awalnya hanya 1-2 buruh malam yang mengeluh mendengar suara aneh di gudang gula. Suara tawa kecil, seperti anak-anak yang sedang bermain. Mereka mengira itu cuma perasaan lelah atau suara tikus. Tapi malam demi malam, cerita itu berulang dari orang yang berbeda, kayak bocah ketawa, kata seorang buruh sambil merokok di pos jaga. Padahal gudang kosong. Yang lain mengangguk pelan. "Aku juga dengar, kadang kayak ada yang lari-lari." Pak Wiryo mendengar kabar itu, tapi memilih menepisnya. "Pabrik lagi rame, pikiran kalian capek," ujarnya singkat. Di dalam hatinya ada getaran kecil yang ia coba abaikan. Ia lebih memilih menghitung keuntungan, mencatat pesanan, dan merencanakan perbaikan pabrik yang dulu tertunda. Malam hari, saat ia sendirian di kantor, rasa bangga itu perlahan bercampur dengan kewaspadaan. Ia teringat mobil-mobilan kayu di gudang yang pernah bergeser, teringat angin dingin malam ritual itu. Namun setiap kali keraguan muncul, kenyataan di hadapannya selalu membungkamnya. Pabrik hidup, orang-orang bekerja, dan uang mengalir. Hasil usahaku juga, gumamnya pada diri sendiri. Suatu malam, saat ia pulang agak larut, Pak Wiryo melewati gudang gula. Pintu tertutup rapat, lampu mati. Ia berhenti sejenak, mendengarkan.
Hanya ada suara jangkrik dan angin. Ia menghela napas lega dan melangkah pergi. Namun tepat saat ia menjauh, dari dalam gudang terdengar suara pelan. Bukan keras, tapi jelas. Cukup untuk membuat langkahnya terhenti. Sebuah tawa kecil, tipis, seperti ditahan, lalu menghilang begitu saja. Pak Wiryo berdiri kaku beberapa detik. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia ingin membuka pintu gudang, memastikan tak ada siapapun. Tapi kakinya justru melangkah pergi, semakin cepat. Seolah takut jika terlalu lama berada di sana. Malam itu, ia tak menceritakan apapun pada istrinya. Ia hanya berbaring, menatap langit-langit kamar dengan perasaan campur aduk. Risekim datang, pabrik kembali berjaya. Tapi di balik semua kelancaran itu, ada sesuatu yang mulai bergerak. Sesuatu yang tak meminta izin, tak bersuara keras, dan tak bisa ia hentikan begitu saja. Perubahan pada anak bungsu Pak Wiryo tidak terjadi sekaligus. Awalnya hanya hal-hal kecil yang mudah diabaikan. Bocah itu jadi cepat lelah, sering mengeluh pusing, dan nafsu makannya berkurang. Istrinya mengira itu hanya masuk angin, atau kelelahan karena cuaca yang tak menentu. Namun hari demi hari, keadaan justru semakin memburuk. Tubuh anak itu sering panas di malam hari. Tapi anehnya tak pernah benar-benar demam. Saat dibawa ke mantri desa, tak ada penyakit yang jelas. Mungkin kecapekan atau banyak pikiran. Kata mantri itu singkat. Kalimat yang tak memberi jawaban, hanya meninggalkan kecemasan. Yang paling mengganggu adalah sikapnya. Anak yang dulu ceria dan suka berlari ke sana kemari, kini lebih sering duduk diam, menatap satu titik tanpa berkedip. Jika dipanggil, ia kerap terlambat menjawab, seolah baru kembali dari tempat yang jauh. Matanya terlihat sayu, tapi bukan karena mengantuk, lebih seperti menyimpan sesuatu yang tak bisa ia ceritakan. Ia mulai takut pada gelap. Saat lampu mati sebentar saja, ia langsung menangis dan memeluk ibunya erat-erat. Tangannya gemetar, napasnya memburu. Jangan mati lampunya, pintanya lirih. Berulang-ulang. Istrinya hanya bisa menenangkan. Meski hatinya sendiri ikut diliputi rasa tak enak. Yang paling membuat Pak Wiryo terdiam adalah ketika anak itu menolak mendekati pabrik, terutama gudang gula. Suatu sore, Pak Wiryo mengajaknya berjalan sebentar ke halaman pabrik. Baru beberapa langkah mendekat, anak itu langsung menarik tangannya. Tidak mau ke sana, katanya pelan, tapi tegas. Kenapa? Tanya Pak Wiryo, berusaha terdengar ringan. Anak itu menggeleng kuat. Di sana dingin, ada yang ngajak main. Kalimat itu membuat dada Pak Wiryo terasa seperti diremas. Ia berjongkok, menatap wajah kecil itu. Main sama siapa? Anak kecil terdiam. Matanya menoleh ke arah gudang gula, lalu kembali ke ayahnya. Teman kecil. Ketawa terus, jawabnya lirih. Sejak hari itu, Pak Wiryo semakin sering pulang lebih awal. Ia memperhatikan setiap gerek-gerek anak bungsunya. Kadang, dari balik pintu kamar, ia melihat anak itu duduk sendiri sambil menyusun mainan, berbicara pelan seolah ada seseorang di depannya. Tak ada tawa, hanya percakapan satu arah yang membuat bulu kuduk berdiri. Istrinya mulai berani bersuara. Mas, ada apa sebenarnya? Tanyanya suatu malam. Kamu berubah. Anak kita juga berubah. Pak Wiryo terdiam lama. Ia ingin jujur, tapi kata-kata terasa berat di lidah. Ia hanya berkata, mungkin ini cuma fase, nanti juga sembuh. Namun ketegangan mulai mengendap di rumah itu. Obrolan ringan berkurang. Malam-malam terasa lebih sunyi, lebih panjang. Pak Wiryo sering terbangun mendengar suara langkah kecil di lorong, tapi saat dicek tak ada siapapun. Suatu malam, ia mendengar suara anak bungsunya tertawa kecil dari kamar. Bukan tawa riang, melainkan tawa pelan yang asing. Pak Wiryo berdiri di depan pintu, ragu untuk masuk. Di balik pintu, suara itu berhenti mendadak, digantikan keheningan yang menekan. Saat ia akhirnya masuk, anak itu sudah terlelap. Namun di sudut kamar, Pak Wiryo merasakan hawa dingin yang tak wajar. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar takut. Bukan pada kehilangan pabrik, bukan pada utang, tapi pada kemungkinan bahwa harga yang pernah diperingatkan itu mulai ditagih pelan-pelan lewat orang yang paling ia cintai. Suara tawa itu tak lagi datang sesekali. Kini ia hadir hampir setiap malam,
menyusup di sela-sela bunyi mesin dan desir angin yang masuk lewat celah gudang. Awalnya hanya buruh malam yang mendengarnya, tapi lambat laun, suara itu juga sampai ke telinga penjaga dan mandor. Tawakas, nyaring, seperti anak yang sedang menemukan permainan baru, terdengar jelas, lalu menghilang seolah tak pernah ada. Bersamaan dengan itu, kejadian aneh lain mulai bermunculan. Beberapa buruh mengeluh uang mereka hilang dari saku atau laci. Jumlahnya tak banyak, tapi cukup membuat resah. Ada yang kehilangan uang rokok, ada yang kehilangan upah harian, tak ada tanda pencurian, tak ada pintu yang rusak. Wong itu lenyap begitu saja. Pak Wiryo mencoba bersikap tenang. Ia mengganti uang buruh yang hilang dan menegaskan agar tak ada yang membuat keributan. Mungkin salah simpan, katanya. Namun setiap laporan itu seperti mengetuk sesuatu di dalam kepalanya. Sesuatu yang ia tahu, tapi tak ingin ia akui. Kegelisahan itu terbawa sampai ke rumah. Anak bungsunya semakin sering melamun, dan kini mulai menyebut nama yang tak pernah Pak Wiryo dengar sebelumnya. Nama itu terdengar asing, seperti bukan nama anak desa. Saat ditanya, anak itu hanya tersenyum kecil dan berkata, "Teman main." Malam demi malam, Pak Wiryo sulit tidur. Ia mulai mendengar suara-suara yang sama seperti buru-buru itu dengar. Kadang dari arah gudang, kadang seperti dari balik dinding rumahnya sendiri. Suara tawa, langkah kecil dan gesekan halus seperti benda diseret di lantai. Akhirnya, rasa takut itu mengalahkan rasa gengsi. Suatu pagi buta, Pak Wiryo kembali menyusuri jalan ke rumah Mbah Sastro. Sungai di ujung desa mengalir tenang, tapi udara di sekitarnya terasa berat. Seolah menyimpan sesuatu yang tak kasat mata, Mbah Sastro sudah menunggunya. Seakan tahu kedatangannya. Tak banyak basa-basi, Pak Wiryo langsung menceritakan semuanya. Tentang tawa, uang yang hilang, dan anaknya yang semakin menjauh. Suaranya bergetar di beberapa bagian, meski ia berusaha tetap terdengar tegar. Mbah Sastro menghela napas panjang. "Yang kau beri tempat, mulai merasa nyaman," katanya pelan. "Dan yang merasa nyaman, akan minta diperhatikan." Pak Wiryo menunduk. "Saya tidak berniat sejauh itu, Mbah." "Tak ada yang berniat," jawab Mbah Sastro. Tapi begitu pintu dibuka, yang masuk tak selalu mau pergi dengan sopan. Ia menatap Pak Wiryo dalam-dalam. Yang dipelihara butuh lebih dari sekadar mainan dan sisa darah. Ia butuh pengakuan, butuh ikatan. Kata-kata itu membuat tubuh Pak Wiryo dingin. "Anak saya?" tanyanya ragu. Mbah Sastro tak langsung menjawab. Ia hanya berkata, "Yang paling dekat seringkali paling mudah disentuh." Pak Wiryo pulang dengan langkah gontai. Di kejauhan, pabrik gula berdiri megah seperti biasa, tampak aman, tampak berhasil. Tapi kini ia tahu, di balik dinding-dinding tebal itu, ada sesuatu yang tumbuh, kecil, senyap, dan semakin berani. Dan ia sadar, apapun yang akan terjadi selanjutnya, tak lagi sepenuhnya berada dalam kendalinya. Perubahan itu tak lagi bisa disebut kebetulan. Mesin yang selama ini berjalan mulus, mulai kembali rewel, bukan karena rusak, melainkan seperti sengaja berhenti di jam-jam tertentu. Pesanan memang masih datang, uang masih berputar, tapi suasana pabrik terasa berat. Seolah ada sesuatu yang tak puas menggerutu dalam diam. Di rumah, keadaan anak bungsu Pak Wiryo semakin mengkhawatirkan. Tubuhnya kian kurus, wajahnya pucat, dan matanya sering tampak kosong. Ia tidur lebih lama, tapi bangun dengan napas terengah. Setiap kali malam tiba, ia meringkuk di dekat ibunya, menolak ditinggal sendirian. Jika Pak Wiryo mendekat, anak itu kadang tersenyum, senyum kecil yang membuat dada Pak Wiryo terasa nyeri. Lalu berbisik, "Temanku marah." "Marah, kenapa?" tanya Pak Wiryo suatu malam, berusaha menahan getar di suaranya. Anak itu mengangkat bahu. Katanya, "Mainannya kurang." Katanya pengen dekat. Kata dekat menggantung di udara seperti ancaman yang tak berwujud. Pak Wiryo menoleh ke istrinya. Wajah perempuan itu basah oleh air mata yang ditahan. Tak ada lagi penyangkalan di antara mereka. Sesuatu sedang terjadi, dan itu menyentuh anak mereka. Pak Wiryo kembali ke gudang gula, sendirian. Ia menatap kain putih yang pernah ia bentangkan. Mobil-mobilan kayu yang kini retak di sudutnya, dan sisa bau kemenyan yang seolah tak pernah benar-benar hilang. Hawa dingin merayap, lebih pekat dari sebelumnya. Dalam keheningan itu, ia merasakan dorongan kuat,
bukan suara, bukan Parina, melainkan rasa ditarik, diminta. Ia teringat kata-kata Mbah Sastro yang dipelihara butuh ikatan kesadaran itu, menghantamnya keras. Selama ini, ia mengira cukup dengan sesaji dan sikap pasrah. Ia salah, apa yang ia undang bukan sekadar penolong, melainkan sesuatu yang menuntut. Dan tuntutan itu tak lagi bisa dipenuhi dengan benda mati. Keesokan harinya, Pak Wiryo kembali menemui Mbah Sastro. Wajahnya lebih tua dari terakhir kali mereka bertemu. Suaranya serak ketika bertanya, apa yang sebenarnya diminta? Mbah Sastro menunduk lama. Bukan apa, tapi siapa? Katanya pelan. Rezeki yang dipercepat selalu meminta pengikat. Tanpa itu, yang datang akan mencari sendiri. Pak Wiryo merasa dunia menyempit. Ia teringat anak bungsunya. Tawa kecil yang kini terdengar seperti tangis tertahan. Kalau saya berhenti, tanyanya lirih. Berhenti bukan selalu berarti selesai, jawab Mbah Sastro. Ada yang sudah merasa punya hak. Di perjalanan pulang, Pak Wiryo dihantam pilihan yang tak pernah ia bayangkan. Melanjutkan berarti membuka pintu lebih lebar. Dengan harga yang tak sanggup ia ucapkan. Menolak berarti menantang sesuatu yang sudah ia undang masuk. Dengan akibat yang juga tak ia pahami. Malam itu, ia duduk di samping ranjang anaknya, menggenggam tangan kecil yang dingin. Di luar, angin berdesir melewati kebun tebu, membawa aroma manis yang kini terasa pahit. Untuk pertama kalinya, Pak Wiryo tak memikirkan pabrik, uang, atau nama besar keluarganya. Ia hanya bertanya pada dirinya sendiri, seberapa jauh ia bersedia melangkah, dan apa yang tersisa jika ia memilih bertahan. Di sudut kamar, bayangan kecil bergerak, lalu diam. Dan Pak Wiryo tahu, waktu untuk memilih tak lagi banyak. Keputusan itu akhirnya diucapkan Pak Wiryo dalam diam. Tidak ada sumpah, tidak ada teriakan, hanya satu kalimat yang berulang di kepalanya sejak senja turun. Cukup, ia tak akan memberikan siapapun sebagai tumbal. Tidak anaknya, tidak keluarganya, tidak siapapun. Malam itu terasa berbeda sejak awal. Angin berembus lebih kencang dari biasanya, membawa aroma tebu yang terlalu manis hingga membuat mual. Langit gelap tanpa bintang, seolah menutup diri. Pak Wiryo belum juga tidur. Ia duduk di ruang tengah, menunggu tanpa tahu apa yang ia tunggu. Istrinya memeluk anak bungsu mereka di kamar, berdoa pelan dengan suara bergetar. Sekitar tengah malam, bau aneh mulai tercium. Bukan bau kayu terbakar, melainkan aroma gula yang menghitam, lengket, menyengat. Pak Wiryo berdiri mendadak. Dari kayohan, cahaya jingga terlihat memantul di jendela rumah. "Gudang!" teriak seseorang dari luar. Pak Wiryo berlari keluar. Api sudah menjilat atap gudang gula. Cepat, rakus, seperti sudah lama menunggu saat itu. Karung-karung gula terbakar seketika, menciptakan asap tebal yang berbau manis, bercampur amis. Bau yang membuat perut mual dan kepala pening. Orang-orang berlarian membawa ember, berteriak saling memanggil nama. "Air! Ambil air!" Namun api seperti menertawakan usaha mereka. Semakin disiram, semakin membesar. Angin berputar tak wajar, membuat nyala api melampat-lampat dari satu sudut ke sudut lain. Pak Wiryo berdiri terpaku di depan gudang. Matanya tak lepas dari kobaran itu. Lalu ia mendengarnya. Tawa kecil, bukan dari orang-orang, bukan dari buruh yang panik. Tawa itu datang dari dalam gudang, dari balik api yang menari-neri. Nyaring, ringan, seperti anak kecil yang sedang bermain kejar-kejaran. Tawa yang sama yang selama ini hanya terdengar samar, kini jelas dan tanpa rasa takut. Beberapa buruh berhenti bergerak. Wajah mereka pucat. "Pak, panjenengan dengar?" bisik salah satu dari mereka. Pak Wiryo mengangguk pelan. Tenggorokannya terasa kering. Di sela api, bayangan kecil tampak bergerak cepat, lalu menghilang. Sesuatu melompat di antara karang-karang yang terbakar, tanpa tersentuh panas. "Ini salah saya," gumam Pak Wiryo. Nyaris tak terdengar di tengah keributan. Atap gudang akhirnya runtuh dengan suara keras. Api menyembur tinggi, siala menggamuk karena tak mendapatkan apa yang diinginkan. Orang-orang mundur, tak berani mendekat lagi, hanya bisa menonton ketika gudang gula, jantung pabrik, roboh menjadi abu. Tawa itu terdengar sekali lagi, lebih dekat, lalu lenyap bersama runtuhan terakhir. Menjelang subuh,
Api padam dengan sendirinya. Gudang tinggal puing hitam yang masih mengepul. Bau gula gosong bercampur sesuatu yang lebih gelap masih menggantung di udara. Pak Wiryo duduk di tanah, pakaiannya kotor, wajahnya kosong, tak ada air mata, tak ada teriakan, hanya kelelahan yang dalam. Di rumah, anak bungsunya tidur, lebih tenang. Malam itu, napasnya pelan, wajahnya tak lagi setegang sebelumnya. Namun Pak Wiryo tahu, kebakaran itu bukan akhir. Itu adalah jawaban. Penolakan telah dibayar, bukan dengan nyawa, tapi dengan semua yang ia banggakan selama ini, pabrik Hanker. Rezeki berhenti, dan dalam sunyi pagi yang dingin, Pak Wiryo menyadari satu hal yang tak bisa ia hindari lagi. Tidak semua penolakan membuat seseorang selamat. Ada yang hanya memberi waktu sebelum harga terakhir ditagih. Dengan cara yang berbeda, kebakaran itu menjadi akhir dari segalanya. Dalam beberapa hari, pabrik gula Pak Wiryo yang dulu menjadi kebanggaan desa berubah menjadi bangunan hitam tak bernyawa. Gudang runtuh, mesin rusak parah, dan aktivitas berhenti sepenuhnya. Tak ada lagi suara penggilingan, tak ada lagi aroma gula segar di pagi hari. Yang tersisa hanya puing, abu, dan kenangan tentang masa ketika pabrik itu masih memberi hidup bagi banyak orang. Kekayaan Pak Wiryo lenyap hampir seketika. Tabungan habis untuk menutup utang dan mengganti kerugian. Para buruh satu persatu mencari pekerjaan lain. Ada yang merantau, ada yang kembali bertani kecil-kecilan. Rumah besar yang dulu ramai, kini terasa terlalu luas dan sunyi. Hubungan Pak Wiryo dan istrinya pun merenggang. Tak ada pertengkaran besar, hanya jarak yang tumbuh pelan karena luka yang Somasima tak tahu cara disembuhkan. Beberapa bulan kemudian, istrinya memilih pulang ke rumah orang tuanya, membawa anak-anak. Pak Wiryo tak menahan. Ia tahu, kebersamaan mereka telah dikikis oleh rasa takut dan penyesalan. Anak bungsunya selamat, kesehatannya perlahan membaik, namun trauma itu tinggal. Bocah itu masih sering terbangun di malam hari, takut pada gelap, dan menolak mendekati apapun yang berbau gula. Pak Wiryo tinggal sendiri, sesekali mengunjungi puing pabrik. Ia berdiri lama di depan bekas gudang gula, tempat semuanya bermula. Pada malam-malam tertentu, terutama saat angin bertiup dari arah sungai, warga sekitar mengaku masih mencium aroma gula yang menyengat, manis, tapi membuat dada terasa sesak. Tak ada api, tak ada asap, hanya bau yang datang lalu pergi begitu saja. Beberapa orang bilang itu sisa kebakaran, yang lain memilih diam dan tak ingin membahasnya. Namun semua sepakat, tak ada yang berani mendekati pabrik itu setelah matahari terbenam. Terlalu banyak cerita, terlalu banyak kenangan yang tak ingin dibangunkan kembali. Pak Wiryo akhirnya mengerti, rezeki memang bisa dicari, bisa dikejar, tapi tidak semuanya pantas diraih dengan cara apapun. Ada harga yang tak tertulis, ada batas yang seharusnya tak dilanggar. Dan ketika batas itu dilewati, yang hilang bukan hanya harta, tapi ketenangan, keluarga, dan diri sendiri. Ia menunduk, menarik napas panjang, lalu melangkah pergi dari tempat itu, tanpa menoleh lagi. Cerita ini sepenuhnya fiktif dan dibuat untuk keperluan hiburan semata. Kesamaan nama, tempat, atau kejadian hanyalah kebetulan, dan tidak dimaksudkan untuk merepresentasikan peristiwa nyata. Kisah ini mengandung pesan moral, agar tidak menormalisasi praktik-praktik yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.